Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru min syahid. Ayat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Bapak beserta istri, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Kodim, yang saya muliakan Imam, pengurus Masjid Nurul Falah, remaja masjid, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, tokoh agama, para masyarakat. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang saya rangkum dalam kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk bisa bernafas, bisa melihat dengan terang, bisa mendengar dengan jelas, sehingga dengan nikmat itu kita mampu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan hadirnya kita pada malam hari yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati, malam ini kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan undangan yang sangat mulia. Lembaran depannya namanya Isra, lembaran belakangnya namanya Mi'raj. Jadi undangannya itu dilipat dua. Jadi satu namanya Isra, yang satunya namanya Mi'raj. Dalam undangan itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memanggil beliau dari tanah kelahirannya menuju ke langit, tapi harus mampir dulu ke tempat turunnya mayoritas para nabi, yaitu negeri Palestina atau yang kita kenal dengan Masjid Aqsa. Pada perjalanan itu Bapak dan Ibu adalah bertujuan untuk mengangkat keyakinan Rasulullah dari sekedar ilmu yakin untuk mencapai derajat ainul yakin. Baru nanti ketika jumpa dengan Allah baru terjadi hakul yakin. Karena keyakinan itu ada tiga tingkatannya. Kalau hanya kita bisa mengetahui sesuatu tanpa kita lihat, tanpa kita saksikan, maka namanya ilmu yakin. Dan ilmu yakin ini masih sedikit tercampur keraguan apa benar atau tidak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dari sejak diangkat menjadi nabi, itu yang ada itu adalah ilmu yakin. Ilmu yakin tentang apa? Tentang bahwa pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebanyak 124.000 nabi. Dari yang 124.000 itu ada yang dipilih 315 orang menjadi rasul. Dipilih lagi dari yang 315 orang, ada 25 orang yang termaktub namanya di dalam Al-Quran. Dan itu yang wajib kita imani. Kalau yang 124.000 itu tidak mesti kita imani, tetapi pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diutus. Kemudian dari 25 itu ada 5 yang paling diistimewakan. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.
derajat yang agung. Dari 5 orang itu diambil satu yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin langit dan pemimpin bumi, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan oleh Allah melalui Jibril, "Ya Muhammad, engkau itu Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin." Engkau pemimpin yang terdahulu dan pemimpin yang akan datang. Engkau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Engkau pemimpin para nabi dan para rasul. Baru hanya sekedar kabar, dititip kabar itu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi Rasulullah itu apa benar apa iya itu kan masih pengetahuan, kiriman salam, kiriman kabar. Maka untuk mentahqiqkan, untuk membuktikan kebenaran itu supaya menancap pada diri Rasulullah nanti hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dipanggil, diperlihatkan. Maka itu sebabnya tidak langsung ke langit, harus datang dulu ke Masjidil Aqsa supaya menyaksikan 124.000 orang itu benar-benar Nabi itu akan menjadi pemimpinnya di akhirat kelak. Benarkah Nabi yang paling diistimewakan oleh Allah? Benarkah bahwa Muhammad itu adalah manusia pilihan dari manusia yang dipilih Allah? Maka diperjalankanlah Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka 124.000 orang itu sudah menunggu kedatangan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Apakah secara jasadnya atau secara ruhnya dikembalikan oleh Allah 124.000 orang itu secara jasadnya dan secara ruhnya hidup seperti manusia biasa layaknya. Kemudian begitu datang Rasulullah SAW, maka mereka menyambut dengan riang gembira. Maka mereka menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Inilah orang yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan Nabi Adam sendiri berseru, inilah yang pernah kulihat namanya di tiang arsy ketika awal aku diciptakan, ketika ruhku ditiupkan, ketika aku melihat ke tiang arsy-Nya Allah, di sana telah tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata dia lahir di akhir zaman, tetapi namanya sudah tercatat di arsy-Nya Allah SWT. Maka dipersilakanlah Rasul untuk memimpin sholat. Semua nabi yang sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu menjadi makmumnya. Sholat apa yang didirikan di sana? Padahal sholat 5 waktu belum turun. Menurut sebagian ulama, bahwa sholat yang dilaksanakan itu adalah sunat, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Didirikan 2 rakaat. Kemudian Rasul menjadi imamnya. Maka baru terjadi ainul yakin bahwa Rasulullah SAW ternyata benar. Walaupun orang Quraisy yang kafir itu mengkhianati diriku, menghina diriku, tetapi diriku tidak akan hina karena sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat. Apalah artinya mereka yang hanya satu kaum itu, yang hanya satu bangsa itu, dibandingkan dengan ini semua bangsa mewakili dan mereka berada di belakangku menjadi makmum. Timbul ainul yakin masuk ke dalam dadanya hakul yakin. Allah mengabarkan kepada Rasul itu bahwa langit itu ada 7 tingkatnya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tapi kan masih hanya kabar. Maka untuk membuktikan itu Rasulullah dinaikkan mulai dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai langit keenam dan ketujuh. Rasulullah SAW sebelumnya dikabarkan bahwa ada surga dan ada neraka. Maka perlu disaksikan oleh mata sebelum Rasulullah SAW kemudian menceritakan kepada umatnya akan kenikmatan surga, akan ngerinya siksaan Nabi. Ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, kemudian dibawalah berkunjung oleh Jibril ke surga, dibawa berkunjung ke neraka. Apakah neraka panas ketika Rasul datang? Neraka itu kalau menurut Allah itu netral, tidak panas dan tidak dingin. Kecuali kalau Allah memerintahkan dia panas,
Rasul ketika kunjung di sana apakah kepanasan atau tidak? Tidak, karena Allah memerintahkan jangan panas ke untuk Muhammad. Mana buktinya? Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, maka api itu bisa jadi dingin. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim keluar dari api itu bukan panas, tetapi keluar dalam keadaan kedinginan. Maka di dalam surga, salah satu yang paling menonjol dilihat oleh Rasulullah SAW adalah mendengar terompanya Bilal sudah berada di surga. Kenapa tidak terompanya Sayyidina Abu Bakar? Kenapa tidak terompanya Sayyidina Umar? Kenapa tidak terompanya Sayyidina Utsman? Kenapa tidak terompanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kenapa terompa Bilal yang didengar? Maksudnya adalah disebutkan yang paling sederhana, karena Bilal itu, Sayyidina Bilal itu adalah berasal dari budak. Orangnya hitam, pendek, bukan orang kaya, orang miskin. Tetapi karena kesungguhannya ibadah, maka disebutkanlah terompa Sayyidina Bilal itu berada di sana. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau terompanya Bilal saja sudah berada di sana, apalagi terompa sahabat-sahabat yang lain. Bukan berarti terompa sahabat yang lain itu tidak ada suaranya di sana. Disebutkan yang paling sederhana, yang kira-kira tidak ada harapan masuk surga, karena sudah miskin, sudah dari budak belian dan seterusnya. Apalagi kalau kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya cintai. Rasulullah pernah kumpul bersama sahabatnya, kemudian diceritakan, wahai sahabatku, nanti akan datang kekasihku di akhir zaman. Siapa kekasihmu ya Allah? Ya Rasulullah, bukankah kami ini hidup bersamamu? Wajar saja kalau kalian ini, karena kalian mendengar aku menerima wahyu. Kalian sholat bersama. Apakah bukan kami ya Rasul? Bukan keluar? Bukan. Ada nanti yang akan datang di akhir zaman yang tidak pernah ketemu denganku, hanya mendengar cerita tentang diriku, tetapi mereka masih beriman kepadaku dan mengikuti syariat-syariat. Siapa mereka? Salah satunya itulah jamaah yang berada di Masjid Nurul Falah pada malam ini. Jadi kita ini dipuja-puji oleh Rasulullah SAW. Maka jaminan surga itu insya Allah sudah di depan mata. Maka yang mau berangkat sekarang, kita doakan mudah-mudahan segera jumpa dengan surga. Kalau yang belum berani, nanti dulu. Yang penting jangan bunuh diri. Kemudian ketika Rasulullah berkunjung ke neraka, anehnya yang dilihat di sana itu banyak kaum wanita dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, kenapa banyak kaum wanita yang melihat di sana? Walaupun laki-lakinya juga tidak sedikit. Karena banyak wanita-wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kalau suaminya sudah memberikan dia nafkah sepanjang hidupnya, sudah memberikan kasih sayangnya, sudah memberikan pelayanannya, tiba-tiba ada kesalahannya, satu kali dia langsung berkata, selama ini abang saya tidak pernah bahagia hidup bersamamu. Itu yang membuat wanita itu masuk neraka. Kenapa disebutkan ucapan itu oleh Rasulullah? Kalau ucapan sederhana itu saja sebagai pembangkangan terhadap suami, apalagi kalau ditambah dengan AI dan seterusnya. Ya, kalimat sederhana itu bisa membuat wanita masuk neraka. Maka sebaik-baik wanita itu yang bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Karena suami wanita itu berada pada keridhaan suaminya. Kemudian kita sambung, naiklah Rasulullah SAW. Selama ini Rasulullah hanya mendengar, mengetahui hanya lafaz Allah itu namanya, tapi belum pernah disaksikan oleh matanya, belum pernah dirasakan oleh hati keyakinan itu. Hanya dikabarkan oleh Jibril bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Sementara Nabi Musa yang menerima kitab Taurat pernah meminta bertemu langsung dengan Allah, walaupun tidak kesampaian, tetapi pernah dibuktikan oleh Allah. Ya Musa, kalau kau ingin melihat diriku, maka pandanglah gunung itu. Kalau gunung itu nanti tetap berada pada posisinya, maka kau akan melihat aku. Tatap, jangan berkedip. Maka Nabi Musa menatap gunung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tajalli, akan menampakkan diri, maka apa yang terjadi? Gunung itu bergetar. Maka matanya Nabi Musa pun ikut bergoyang. Karena dia sudah tidak seimbang pikirannya, maka Nabi Musa lebih dulu pingsan daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ulama disebutkan bahwa Nabi Musa ketemu dengan Allah itu adalah melalui di balik 70 hijab. Masih ada hijab. Maka Nabi Muhammad SAW ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Bagaimana pertemuannya? Maka pertemuannya itu adalah ibarat menuang setetes air ke tengah lautan yang sangat luas. Cukup siapa paham nih ya? Nah, tak mendapat kasih bau paham nas paham. Kalau saya bau paham. Jadi saya masih aja nak kabri alam. Kenapa? Karena ingin memperkenalkan kepada Rasul itu bahwa awalnya jasad ini tidak ada sama sekali. Kana Allah wala syai'un adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam kesendirian, tidak ada satu makhluk pun yang ada. Tsumma khalaqal khalqa, kemudian Allah menciptakan makhluknya. Dan makhluk yang pertama dalam kajian tasawuf itu disebutkan Nur Muhammad. Disebutkan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Al-Barzanji itu disebutkan awaluhu bil makna wa akhiruhu bi suratihi. Muhammad itu adalah makhluk awal di dalam ciptaan ruhnya, dan dia adalah yang terakhir dalam ciptaan jasadnya. Amda mengaji lokal sama lainnya meleng mata. Amda mengaji baru lainnya ngantor mata. Jadi harus dicampur isi kejeroan sok nyaman satu. Kalau menisi orang-orang nyaman harus tolong-tolong. Bagi yang bisa menangkap nanti alhamdulillah, kalau yang tidak bisa menangkapnya ya tidak masalah. Tidak boleh jadi fitnah. Jasad itu Adam sendiri diciptakan di tempat dari 4 unsur, sama dengan jasadnya Nabi kita Muhammad SAW, sama dengan jasad kita 4 unsur. Walaupun disebut tanah asal pokoknya, tapi jenis tanahnya ada 3. Tanah yang pertama miltin, tanah liat. Tanah liat mengandung air. Tidak mungkin tanah itu liat kalau tidak ada airnya. Tanah yang kedua adalah solsol lingkal fakor, seperti tanah yang terbakar seperti tembikan. Kalau tanah terbakar berarti mengandung unsur api. Kemudian min turab, kalau turab itu debu yang berterbangan, berarti itu mengandung angin. Tidak mungkin debu itu terbang kalau tidak ada anginnya. Maka secara lahiriahnya disebutkan tanah, tetapi secara eksplisit tersembunyi di sana 3 unsur. Unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin. Maka manusia itu diciptakan dari 4 unsur. Nabi Adam diciptakan dari 4 unsur, Nabi Muhammad jasadnya diciptakan dari 4 unsur, dan kita semua ini dari 4 unsur. Kemana kembali unsur itu Bapak-bapak? Nur Muhammad itu ketika jadi kasar, maka dia jadi 4 unsur itu. Maka ketika Nabi kembali ke sana, kembali dia 4 unsur itu menjadi ketiadaan, yang ada cuma ahad saja. Kemudian yang di dalam kita ini ada satu pohon, tetapi dia punya 6 cabang. Satu pohon itu namanya ruh, bahasa Semawan namanya nyawa. Ditanya. Maka secara unsur luarnya Rasulullah dikembalikan, diperkenalkan kembali ke sana asal muasalnya itu. Bahwa bukan engkau yang punya jasad itu Muhammad, tetapi yang punya jasad itu sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau bangga diri dengan jasad, karena itu hanya diberikan pinjaman kepadamu. Kalau pakai pinjaman itu jangan bangga-bangga. Lamkat sulit jas dengan terlalu bersegera
Nah, jina langsung kudus gaya benar. Terjalin jangan. Maka ingin diperkenalkan oleh Allah SWT kepada Muhammad bahwa engkau yang dipuja-puji itu, engkau yang sudah mengimami para nabi dan para rasul itu, jangan timbul kesombongan di dalam dirimu Muhammad. Karena sesungguhnya jasadmu itu bukan milikmu. Jasadmu itu hanya dititipkan sementara waktu, dan itu adalah berasal dari ciptaan. Kemudian engkau bisa besar Muhammad, bisa kuat itu. Kenapa? Karena ada nyawa di dalam dirimu. Kalau sudah tidak ada nyawa di dalam dirimu, maka dia tidak sampai 7 hari jasad ini sudah bau dan tidak ada yang mau dekat lagi dengan kita. Oh hebat jasad Muhammad, karena ada wa nafakhtu bihi min ruhi, kutiupkan rahasiaku ke dalam dirimu. Bahwa yang hebat itu bukan dirimu, tetapi ada rahasiaku di dalam dirimu, itu yang membuat kau hebat. Dan dia punya 7 cabang hidup itu. Kalau naik ke atas ini namanya ilmu, akal. Kalau keluar dari jendela samping kiri kanan namanya sama, pendengaran. Kalau dia keluar dari depan maka namanya basar, penglihatan. Kalau keluar dari ini namanya kalam, perkataan. Kalau keluar dari sini namanya iroda, keinginan. Kalau menyeluruh di semua tubuh namanya kontrol. Maka oleh Ahlussunnah wal Jamaah ada tangga tauhidnya namanya sifat 20. Wujud, qidam, maqam, khalaqatu lil awaliti, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, hayyun, samiun, basirun, mutakallim. Kalau ada yang membuang sifat 20, itu nanti tersesat di tangga tauhidnya. Yang tidak ketemu dengan puncaknya. Ada 7 dari sifat 20 itu yang dititipkan itu. Kalau kurang salah satunya bapak-bapak, apakah masih berarti manusia ini? Maka dia dikatakan cacat. Setengah 12 otak tu, saya bintangan parang tu. Amkam miring berkau tak besar, masih res berharga. Mana tiang kepiah haji, ikut haji colon tahu. Sudah tidak bisa apa-apa, kurang 1 saja syaratnya. Tetapi induknya adalah ada pada hayun, ada pada hidup. 12. Kalau kurang penglihatan mata, masih adakah kehebatan kita? Menalakunat kelangan. Saya coba nengkas muli sebelah kembali dalam keadaan kita. Atau kurang 1, kurang pendengaran, netolaum, PPP, sama-sama susah. Oleh karenanya katanya diperkenalkan, diberitahu Nabi di sana akan hakikat dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diajarkan kepada umat. Apa hakikatnya yang diperkenalkan? Kepala itu padamu Muhammad, tetapi akalmu aku yang kendalikan. Telingamu ada padamu, tetapi pendengaranmu aku yang memiliki. Matamu ada padamu, tapi kalau tidak kuberikan rasa, dia tidak akan bisa melihat. Rangkanya ada padamu Muhammad, seterumnya ada padaku. Lampunya milikmu, seterumnya aku yang punya. Jadi jangan macam-macam. Kembalikan hal itu kepadaku. Kembalikan, belajar kembalikan itu sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Matilah sebelum mati yang sesungguhnya. Diperkenalkan bahwa. Jadi kalau sudah dicabut yang 7, kita sisanya apa Bapak dalam sudah hilang. Kalau jasad ini sudah ditarik oleh Allah, hari apa ditahan dulu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Sudah tidak kita punya daya apa. Kalau ada yang belum tembus kepada sifat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak mampu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kata Allah, aku sediakan jalan yang kedua. Fa innaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka aku sediakan oleh-oleh ini ke bawah bagi siapa yang mau mi'raj. Diberikanlah oleh-oleh sholat. Kalau yang tidak bisa tembus secara langsung, mengembalikan dirinya kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, diberikan sholat. Maka yang tadi itu boleh tidak dipikir, boleh tidak dicerna, tetapi yang dibawa oleh-oleh ini semua orang harus. Kalau yang dibawa dunia itu pertama diuji coba oleh Allah, coba bawa dia oleh-oleh itu agar mereka bisa mi'raj dalam 1 jam 2 kali, yaitu 50 waktu. Kalau 24 jam
Kemudian 50 waktu bagi 24 jam, berarti setiap setengah jam kita akan sholat siang malam. Kira-kira itu mampu setiap setengah jam sholat wajib. Sedangkan 5 waktu biasa suruh di 50. Kemudian kata Nabi Musa, tidak akan mampu umat Muhammad, minta korting. Naik lagi Rasul, minta. Tidak mampu umatku ya Allah. Kalau begitu kuturunkan 45 sampai Nabi Musa tidak mampu, dia kembali di korting lagi, diturunkan 40. Naik lagi Rasul, diturunkan 35. Naik lagi, diturunkan 30. Naik lagi. Saya bayangkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah mendita sebagai penjual barang, Bapak-bapak, lo barang punya jual 50. Tiba-tiba nonya api lah tahu ngeneng 5.000. Kira-kira apa nak melu na sikap saya. Lah saya jual barang lamun 50.000. Tiba-tiba ditawar 5.000. Lamun supaya itu pelek terus mia-mia enggak usah. Tetapi Allah tidak. Tapi apa kata Allah? Ya Muhammad kuturunkan sampai 5. Tetapi walaupun 5 dikerjakan, aku kasih dia bonus 1 itu nilai 10. Sekali dia sholat itu berikan dia balasan 10 kali sholat. Itu kalau dia kerjakan sendiri. Tapi kalau dia kerjakan bersama jamaah, ku tambah kelipatannya lagi bonus dari itu, kata Allah kepada Nabi, kepada umatmu. Maka aku tambah 27 kali 27, 10 kali 27, 270. Sekali sholat jamaah itu sama dengan kita telah mengulang sholat secara sendiri itu 270 kali. Kalau sholat maghrib sekali bersama jamaah. Maka kalau yang sholat sendiri hanya dapat 10, yang sholat bersama jamaah itu 270. Kalau 270 kurang kurang 10, ada yang kita buang setiap waktu kalau kita tidak hadir jamaah itu 270 hari dari usia kita. Nanti ku kasih bonus harta umat Muhammad walaupun dia tidak kaya raya, tapi nanti di akhirat maka umatmu yang paling kaya, karena pintu surga tidak boleh terbuka kecuali umatmu harus terlebih dahulu masuk. Mereka yang harus lebih banyak sedekahnya, mereka yang harus paling panjang usianya. Kalau dia sholat subuh katanya, maka dia memberikan pahala bagaikan telah sholat di Masjidil Haram sebanyak 10 hari, karena pahala umroh dan pahala haji bagi orang yang sholat subuh jamaah. Kalau 10 hari di Mekah itu satu harinya dihitung dia 100.000 kali sholatnya di sini. Kalau 10 hari sama dengan 1 juta hari. 1 juta hari dibagi dengan 360 hari per tahun, maka dia menghasilkan usia setiap pulang sholat subuh itu dilipat gandakan usia sebanyak 2.777 tahun setiap sholat subuh. Apakah masih panjang usianya Nabi Nuh dengan kita? Panjang usia kita, karena kita dihitung kelipatan. 1 kali kita kerjakan dilipat gandakan 270, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 2.777 tahun. Kalau Nabi Nuh itu berdakwah beliau 950 tahun. Ashabul Kahfi tidurnya saja 309 tahun. Berarti masih panjang usia. Dan nanti aku turunkan Al-Quran ini sebagai bonus dia ibadah, dia bersedekah. Karena kalau dia sedekah langsung dengan uangnya, banyak yang pelit dari umat Muhammad. Kalau keluar 1 juta itu pasti garantin. Tapi yang keluar 5.000, 6.000 bandot. Kira-kira bro. Am keluar 1 juta, kedatang nyumbang 1 juta. Nah kayak mau umum neng lebih esa, neng hukum masjid. Ngerumen ya. Dan akan nyumbang 1 juta nya sepan-sepan dengan depan. Kekakan kedapo neng hukum masjid. 1 juta. Tetapi ada yang dia langsung ikhlas dan langsung masuk ke tabungannya. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? 1 kali dia membaca ayat Al-Quran, kalau di dalam sholat sendiri dilipat gandakan pahalanya 100 kali. Kalau dia melaksanakan dia di dalam sholat berjamaah, maka dia 100 kali dikali dengan 27 kali lipat. 1 kali membaca bismillah sama dengan telah mengulang bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2.700 kali. Saya baca bismillah 2.700 kali. Coba baris dengar. Lamunas baca manual. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim sampai 10 itu.
tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya kepada umat Nabi, maka diberikan satu kali membaca bismillah dalam sholat jamaah itu dia dihargakan sebanyak 2.700. Setiap satu ayat itu dihargakan oleh Allah 1 ekor unta betina. 1 ekor unta betina harga paling murahnya 10 juta. Berarti setiap kita membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kita telah bersedekah sebanyak 27 miliar. Sedekah sembahyang jamaah satu. Bismillahnya saja di dalam ayat Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu 7 ayat. Kalau sholat maghrib itu 7 ayat dikali 3. Belum lagi kita baca qul huwallahu ahadnya, belum lagi kita baca wadduhanya. Maka umat yang paling kaya itu lebih kaya dari Qarun itu adalah umat Nabi Muhammad yang gemar sholat berjamaah. Maka kalau pusing-pusing sedikit di rumah supaya tenang itu segera datang ke masjid. Kalau banyak hutang di rumah tidak bisa tidur malam, segera datang awal waktu di sholat Jumat. Insya Allah nikah pasti setuju nikah berdoa. Alhamdulillah tenang butuh kalian sedatang dengan kita sholat Jumat jaga datang. Mereka maju setengah jam setili memenuhkan segera ngopa selalu biasa ya. Saya tuh kan nyaman terus nyaman dulu sudah untuk ambil penenang apa. Lipat gandakan. Selain usia kita panjang, sedekah kita pun dilipat gandakan. Tapi kalau sholat sendiri hanya mampu diberikan 100. Tapi kalau sholat jamaah ini diberikan 2.700. Ada 2.600 onta usia lepas nah. Nusroiting sayang entah sononya nih nyapi. Aja lo dunia lepas nih akan masjid Nurul Palasa. Jadi itu nak belajar itu. Tapi karena nonya belum nikah jadi kesaga tablet. Di saat tidak ada lagi yang menemani kita di alam kubur, datanglah sedekah-sedekah itu yang membungkus badan kita. Wahai pemilikku, akulah bacaan Al-Fatihah di dalam sholatmu. Aku telah dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Apa yang ingin kupersembahkan kepadamu, tinggal kau minta saja. Maka alangkah ruginya orang yang masih sehat kakinya, yang masih terang matanya, yang masih terang pendengarannya, kemudian disuruh datang ke masjid. Tapi alhamdulillah masjid Nurul Pala selama saya berjamaah nikah, maka kadu kurang kita usah. Jadi terlihat bahasa Arab, soka menunjukkan banyak. Aman juga, sehingga naso, apa sehingga natasnya, lamen terlihat jamak bahasa Arab. Nanti terlihat penuh jamaah sahabat. Karena setiap orang yang hadir ini dihitung oleh Allah mewakili 100 orang, bahkan mewakili 700 orang. Setiap satu orang yang hadir ini mewakili 700 orang. Sekali mengasih itu kali 700 berarti lebih penuh tahun nikah ke tahun desa sih. Karena kita ditemani oleh para malaikat, tapi kita tidak melihat. Di sekeliling kiri kanannya ini turun malaikat itu ke majelis-majelis temani. Maka jangan lupa sholat jamaah. Mulai kemana ke subuh, maka harus masjid ini sampai di luarnya penuh. Kalau tidak bisa masuk di dalam menit mereka sembahyang balik. Tapi masih lu tangan di dalam masjid sampai nasi sembahyang balik. Yang terakhir bapak dan ibu yang sama-sama. Rasulullah SAW dipanggil ke sana, diberikan oleh Allah nomor kontaknya. Kalau sekarang sebelum ada HP ini, umat Islam sudah lebih dahulu canggih bapak. Jadi awal mula ada nomor HP itu, nomor telepon itu adalah berawal dari umat Islam, dari Rasulullah SAW. Ini nomor kontak resmi dengan Allah SWT 24434. Oh, nomor kontak resmi itu nasi lupa nasi catat nomor majek supaya dalam HP siapa ya. 24434. Kalau dijumlahkan itu menjadi 17. 2 tambah 4, 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13 tambah 4, 17. Rukun sholat juga 17. Saya niat 2 manam takbiratul ihram 4 baca Fatihah 5 rukun amin tidak sujud balik tokal siwa. Duduk antara 2 siwa sujud mudi 10 tahiyat salat salawat 12 salam 12 tertib. Tambah tumanina ruku, tumanina i'tidal, tumanina sujud, tumanina duduk jadi 17. Dia berbanding lurus antara rakaat sholatnya dengan rukun sholatnya.
KBK harus bitolas bapak lemai selagi tukan siaso sima belangan nu bitolas so lamun sholat tukan masjid saling atas sujadah selebih tahu toh itu namanya melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Karena mendirikan sholat dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya selagi ini bitolas solusia kan sudah pengajian nih anu tapi kurang fokus karena yang setotak kembali. Bitolas bapak namanya rukun itu satu titik yang sangat menentukan antara batal tidaknya sholat. Maka titik itu berada pada tubuh kita ini antara pintu surga dan pintu neraka. Situ dia. Pertama berada di atas kepala hidung ulu, namanya akal. Turun kiri kanan pendengaran, mata dua penglihatan, hidung dua penciuman, mulut ucapan. Yang di atas ini dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 di dada 10. 1 di pusat ini di perut 11. 1 lubang depan 12. 1 lubang belakang 14. Saya berhitung siapa belas mengantar 14. 2 ima 15. 2 ne pitolas. Lamun inti kami balik mari pitolas sama bapak surga laku. Lamun inti kami lagi di pitolas mana talak tata sesuai nikah tetap neraka lakukan jalan. Ibu-ibu saya jaga pitolas. Kanyaman situng saya berkaca dapat balik sengkar. Sambil siap buka jilbab bapak saya. Noro miri kemusuh lagi kita supaya tiba belangan. Luhur KBK 4 bapak luhur 4 sok kanan kanan depannya. Manbo 2 iung 2 hidung 1 di kepala 1 di tegak lurus. Siap pelihara benar rakaat sholat zuhur siap. Amun kelepasa sampai kelepasa. Amun kelepas 4 rakaat sholat zuhur sok bahaya desa. Amun kelepasa tu kelo dengan amun kelepasa nah sampai parfum kapi lebih harum dari parfum Malaysia sama maksud. Nah sampai parfum Bali dengan lebih harum dari parfum Bali Dindah. Jangan terjadi perselingkuhan gara-gara hidup. Demikian mulut ini. Kalau dia lepas bapak, lamun belo tanuk kebong, nobo bertemu. Bini kerati pasti bertemu. Maka menurut rahasia, ngasih surungan tom Malaysia. Nah sampai sesurungan tom Malaysia. Mana menjaga bapak kabur bertemu ke dengan nendeng Bali, tetapi fisik kembali. Sekali kera ini tapi sangat ditabek engkau baru datang ke jual sayur-sayur kumpul kembali. Ini aku dengar nendeng Bali saling kerani. Kam sasir desa. Tapi baru datang setuju engkau bersumpah nongka aku beruang. Tahun ini desa lihat nongka nongka ini lingkungan saya jaga. Asar mega condong mata nusa 2 kuping 2 mata sedang kiri kanan. Nasibnya batal. Laman maghrib mega nama petang 2 dengan dada titikna. Kemudian laman isya 2 ima 2 ne bawahnya. Isya mega dalam petang. Nah sholat subuh lubang akak lubang bungkak saya jaga parang. Saya dibaksa. Lam nak biasa dalil-dalil sebab kayak mereka. So dalil nyata so. Itu namanya dalil kauni, dalil alam, budi alam. Bahasa sepan sembarangan diciptakan jurusan yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang ditakat pihak masjid Nurul Pala sebutu arsitek untuk diatur tiang nepia, untuk diatur metode jendelaan. Bahasa sepan sembarangan manusia walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang secanggih-canggihnya. Tidak ada yang mampu menandingi kecanggihan penciptaan manusia. Ada hubungannya. Kalau dia lepas bapak-bapak, nah saya kelupa siap cuci ke nama Ahmad. Diri sholat itu alif, rukunya ha, sujudnya mim, duduknya dal Ahmad. Jadi saya cuci, saya mi'raj. Saya mi'raj biasa, so, tapi yang mensate dan mi'raj
sejati ya, saya sengilang tubuh saya sengilang dalam. Aman ada suasana some bukan siane. Balong saya pergi merentas buan. Nah sampai gelagar di masuk tebu karena saya terukam gelagar bahkan baba. Nah sampai sudah saat malina lo tabling mana dong sembahyang ke pekam ketemu karatalan. Jadi lo terus sembahyang aja itu total karatalan. Not bau kita atau total 100% coba. Tetap lo yang lupa soal harus sekian. Ada 5 waktu saja di corona. Amna sekian, lamnas beling tetap total karatalan. Kubelangan-langan sembahyang bau di lu ayah sia kurunom tu bangun ngame pas kaya ngaji so tapi lamun masjid mun ngame saya gawe itu syariat saya gawe nah sampai itu segala syariat saya kira-kira beri pengaji lokal so tapi itu kaya syariat nabi sesepan untuk pengaji lokal so baik pengaji lokal nabi tapi sampai lengkap nih digawe syariat nah sampai saya telanjangi rahasia Allah Subhanahu wa taala karena beliau tahu kata numaripat orang nu tinggal sembahyang berolah ulun lebih sembahyang tapi noka sama pemahaman kesia dosa-dosa yang ketubin kita maka hanya sekedar lebih contoh lo tahu supaya lo jadi fitnah. Saya pengaji lokal sampai manusia sembahyang saja. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Mudah-mudahan hikmah dari Isra Mi'raj pada malam ini ada manfaatnya dan bisa kita ambil manfaatnya walaupun 1-2 sekalipun tidak bisa semuanya, 1 masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada minggu. Mohon doa, mohon izin saya langsung pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqana min ba'di hadza tafarraqan mubarakan hasanan. Asadna ya hayyul qayyum alladzi la yamutu wal fatrani wa nusu afiyatan la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allim baina qulubina wa taqwa lana min qulubina Allahumma rabbana wa lana qulubana wa liwalidina wa rahmana wa rabbana sallallahu alaihi wa sallam sayyidina sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minina wal mu'minat Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al da'iratana da'iratan mutma'innatan sakinatan wa rahmatan. Allahumma ij'al taliwah da'iratan mutma'innatan sakinatan wa rahmatan. Allahumma ij'al alaha min ahli iman wa ij'al alaha min ahli taqwa. Allahumma ij'al hayatana hayatan thayyibatan mubarakah wa hayatana bi asnal khatimah. Wa adkhilna jannata ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hilang dan salah. Mohon maaf kalau ada yang salah dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para jemaah malam ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus masjid jemaah kedua yang telah berserah tadi pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami terangkan hari ini dapat sebagai amal yang kita lakukan. Jemaah kita bersyukur secara sekali pada malam ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mirza, saya terima kasih